Salam sehat buat teman-teman semua. Saat ini saya akan menceritakan alur cerita dari film The New World tahun 2005. Semoga terhibur. Film dimulai dengan 3 buah kapal yang bersandar di sebuah pulau di Virginia pada tahun 1602. Mereka akan melakukan ekspedisi di pulau tersebut yang dipimpin oleh Kapten Chris. Di saat mereka sedang melakukan ekspedisi di pulau, mereka bertemu dengan penduduk asli pulau, tetapi tidak terjadi apa-apa. Kapten Chris langsung mengisyaratkan mereka untuk berkemah di tempat itu dengan berjaga siaga. Di tempat lain, seorang pria yang bernama Kapten Smith bertemu dengan seorang wanita asli suku tersebut yang bernama Pocahontas. Di sini kita akan memanggil namanya yaitu Rebecca. Mereka berdua hanya saling menatap saja satu dengan yang lain, seperti cinta pada pandangan pertama. Karena pada saat itu rekan Rebecca telah mengajak Rebecca untuk kembali ke desanya. Suatu saat mereka kehabisan bahan persediaan seperti makanan dan obat-obatan. Di sini Kapten Chris memberikan amanah kepada kapten-kapten yang lain dan anak buahnya, yaitu mempercayakan Kapten Redleaf menjadi penanggung jawab di benteng mereka. Sedangkan Kapten Smith ditugaskan untuk bertemu dengan kepala suku dari penduduk asli pulau tersebut. Singkat cerita, Smith memasuki wilayah dari penduduk desa dengan maksud menjalin hubungan dengan kepala suku. Tetapi dia ditangkap dan dibawa sebagai seorang tahanan ke desa mereka. Akhirnya Smith bertemu dengan kepala suku mereka dan berkomunikasi. Tetapi hasilnya dia hampir kehilangan nyawanya. Tanpa diduga, dia ditolong oleh anak dari kepala suku yang ternyata adalah Rebecca. Rebecca menjelaskan kepada ayahnya untuk tidak menghukum Smith. Akhirnya, Kapten Smith tinggal di desa tersebut sebagai tahanan, tetapi dia diperlakukan dengan sangat baik. Hari berikutnya, Smith sedang bersama dengan Rebecca. Mereka berdua mencoba berkomunikasi lewat bahasa mereka masing-masing, sambil belajar satu dengan yang lain. Dan Rebecca mulai tertarik dengan Smith. Di tempat ini, Smith merasa kehidupannya berbeda dengan kehidupannya di kota. Di sini dia merasakan kehidupan yang ramah, penuh kasih, dan setia. Apa yang ada pada mereka diberikan juga kepada Smith, seakan-akan dia sedang bermimpi. Suatu saat, seorang ayah sedang mencari pertolongan terhadap anaknya yang habis tenggelam. Karena Smith ada di tempat itu, dia berhasil menyelamatkan nyawa anak tersebut, sehingga penduduk desa berterima kasih kepadanya. Karena Smith setiap hari bersama Rebecca, mereka berdua kini saling jatuh cinta, dan hubungan cinta mereka semakin dalam. Ya, kira-kira dunia saat ini milik mereka berdua saja. Tetapi terlepas dari kisah mereka, para penasehat desa mulai curiga dengan Smith yang berpikir bahwa Smith adalah seseorang yang mencari informasi mengenai desa mereka. Tapi sekali lagi Rebecca membela Smith dan berkata dia adalah orang yang baik. Akhirnya Smith tidak jadi dieksekusi dan dia dibawa kembali ke bentengnya sambil membawa persediaan makanan yang diberikan desa kepada Smith sebagai tanda ucapan terima kasih. Saat Smith masuk ke gerbang, dia mendapati benteng dan orang-orang di dalamnya seperti tidak terawat karena kekurangan bahan makanan dan obat-obatan. Dan Redleaf sebagai ketua benteng tidak bertanggung jawab atas orang-orang di benteng. Maka terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Di saat Redleaf ingin menembak Smith, dia ditembak lebih dulu oleh Kapten Argal. Dan mereka mempercayakan ketua benteng kepada Kapten Smith. Suatu saat, nampak Smith sedang merindukan Rebecca dengan memegang bulu yang diberikan Rebecca kepadanya. Sambil berkata, dia mencintai Rebecca tetapi tidak bisa mencintainya. Saat itu hanyalah sebuah mimpi, dan Smith yang sekarang telah kembali ke kehidupannya yang dahulu. Hari-hari mereka lalui di benteng dengan serba kekurangan, karena sampai saat ini bantuan persediaan makanan belum juga datang. Ceritanya di sini, mereka sedang melakukan ekspedisi terhadap sumber daya alam di pulau tersebut. Salah satunya adalah emas. Tetapi Smith sudah mulai melarang mereka untuk mencari emas di sungai, karena itu adalah hal yang sia-sia. Pada suatu saat, Rebecca bersama orang-orang penduduk desa datang berkunjung ke benteng dengan membawa bahan makanan untuk mereka. Kita melihat penduduk benteng sangat berbahagia dan berterima kasih pada Rebecca dan penduduk desa. Saat Rebecca menyapa Smith dengan rasa rindu yang sudah lama dipendam, terlihat Smith berkata kepadanya agar tidak mencarinya lagi dan jangan mudah percaya padanya.
Ya kalau mau dibilang, sepertinya diputusin sepihak kayaknya. Akhirnya Rebecca kembali ke desanya dengan perasaan yang terluka tentunya. Singkat cerita, namanya juga cowok, abis putusin sepihak ceweknya, besoknya menyesal dan pergi meminta maaf. Saat Smith ingin mengunjungi Rebecca, dia bertemu dengan penduduk desa lain di tempat tersebut yang sedang berjualan barang-barang dari kota, seperti seorang kolektor barang. Sesampainya Smith ke tempat Rebecca, mereka berdua akhirnya saling melepas rindu satu dengan yang lain di rerumputan dengan beratapkan langit. Tetapi di sini, Smith sepertinya bimbang dengan memikirkan tujuannya datang ke pulau tersebut. Pada waktu dia kembali ke kapal, dia bertemu dengan Kapten Simon yang sedang melihat-lihat sekitaran tempat itu. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu ketika, dua orang penduduk desa secara diam-diam mengambil bagian dari pohon jagung yang ditanam penduduk benteng dan diberikan kepada kepala suku desa. Diketahui di sini bahwa Smith dikatakan telah mencuri bibit jagung milik desa. Dan akhirnya kepala suku pun mengisyaratkan untuk menyerang benteng Smith. Terlihat Smith dan Rebecca kembali bertemu pada suatu malam. Rebecca mengatakan bahwa penduduk desa esok hari akan menyerang benteng, dan dia mengajak Smith untuk lari dan tinggal bersamanya. Tetapi Smith menolak permintaan Rebecca karena dia dipercayakan sebagai ketua benteng tersebut, sebab itu dia harus menjaganya. Ketika Smith balik berkata kalau Rebecca mau tinggal bersamanya di benteng, Rebecca pun langsung pergi meninggalkannya. Ya, di sini kita melihat bahwa perjuangan cinta mereka tidaklah mudah karena dilatar belakangi oleh tanggung jawab mereka masing-masing. Keesokan harinya, pertempuran tidak bisa terhindarkan. Terjadi korban yang terluka di antara kedua belah pihak. Karena perbedaan jumlah pasukan antara penduduk desa dan penghuni benteng, mereka pun mundur dan masuk ke dalam benteng untuk berlindung. Pada hari berikutnya, Simon bersama rekan yang lain ditugaskan untuk pergi mencari makanan. Tanpa diduga, Simon bertemu dengan Rebecca yang membawa ikan buat mereka. Di sini kita melihat bagaimana Rebecca secara tulus membantu Smith bersama anak buahnya, sekalipun kedua belah pihak saling berperang. Saat Simon kembali ke benteng, dia dan Kapten Argal menawarkan sebuah ide kepada Smith, di mana mereka akan menyuruh si kolektor barang-barang antik tadi untuk menculik Rebecca dan menukarnya dengan barang-barang dari mereka. Tetapi Smith dengan tegas berkata dia tidak setuju dengan ide tersebut, sehingga Argal dan Simon akhirnya mengkudeta kepemimpinan Smith. Pada akhirnya, Argal dan Simon dapat membawa Rebecca ke benteng sebagai tawanan. Singkat cerita, Kapten Chris pun kembali dengan kapal induk mereka dengan membunyikan meriam untuk menakuti penduduk desa, sehingga penduduk desa meminta perdamaian. Setelah perdamaian tercipta, di sini Rebecca masih menetap di benteng, dan saat dia bertemu dengan Smith, Smith menjelaskan bahwa saat rekannya membawa Rebecca itu bukan perintah darinya, karena saat itu dia menolak rencana tersebut. Di sini Rebecca percaya dan mereka pun berpelukan. Setelah itu, Kapten Chris bertemu dengan Smith dan mengatakan bahwa ada perintah dari raja kepadanya, di mana Smith ditugaskan untuk menjelajah benua lain, karena itu merupakan ambisi dari Smith menjadi seorang penjelajah dunia. Di saat yang sama, Rebecca mulai didandani oleh perempuan benteng yang bernama Mary, sehingga di saat mereka bertemu kembali, Rebecca tampak lebih cantik dan menawan. Mereka pun kembali memadu kasih, didampingi cahaya matahari dan angin yang menemani. Tetapi setelah itu, Smith terlihat galau dengan perkataan dari Kapten Chris mengenai tugas sang raja yang tidak bisa dia tolak. Keesokan harinya, Smith akhirnya pergi berlayar dengan meninggalkan Rebecca yang sudah sayang-sayangnya. Ya, di sini kita melihat betapa hancurnya hati Rebecca saat ditinggal sang pujaan hati. Entah kapan akan kembali.
Singkat cerita, Rebecca mulai melalui hari-harinya di benteng tanpa seorang Smith di sisinya. Dia mencoba move on dengan belajar hal-hal yang baru, seperti membaca dan menulis. Beberapa bulan kemudian, seseorang mengabari Rebecca bahwa Smith telah meninggal karena kapalnya tenggelam. Sekali lagi kita melihat bagaimana keadaan Rebecca yang telah mendengar kabar bahwa Smith telah meninggal dalam pelayarannya. Ya tentunya, teman-teman bisa tahu sendiri sih seperti apa keadaannya. Tetapi orang-orang benteng terlihat sangat bersimpati kepadanya karena kehilangan orang yang dicintainya seumur hidupnya. Di tempat lain, beberapa prajurit sedang membakar tanaman milik penduduk desa, dan api pun menjalar ke rumah-rumah dari penduduk desa tersebut, sehingga penduduk desa meninggalkan tempat mereka. Dengan kata lain, mengungsi karena tidak mampu melawan. Tahun demi tahun Rebecca lalui dengan masih memikirkan Smith yang telah tiada, tetapi dia tetap membantu penduduk benteng dengan segala kebaikan yang dia miliki. Diceritakan bahwa hubungan penduduk desa dengan penduduk benteng telah bersahabat karena kebaikan dari hati seorang Rebecca. Di saat yang sama, seseorang yang bernama Rolf sedang memperhatikan Rebecca. Diketahui Rolf merupakan seseorang yang sangat kaya yang sudah memiliki perkebunan besar di tempat itu, dan kebetulan Rebecca bekerja bersamanya. Singkat cerita, Rolf mulai memberanikan diri untuk mendekati Rebecca dengan mencoba berkomunikasi dengan Rebecca, serta mengajari Rebecca beberapa hal. Di sini terlihat Rolf sudah menyukai Rebecca. Hari demi hari mereka jalani dengan Rolf yang selalu mencoba akrab dengan Rebecca. Suatu saat, Rolf mengajak jalan-jalan bersama Rebecca, dan di momen ini, Rolf mengungkapkan perasaannya kepada Rebecca, bahwa dia menyukai Rebecca dan akan menjadikan Rebecca istrinya. Tetapi Rebecca pada saat itu menangis, karena masih belum bisa melupakan Smith, kekasihnya itu. Tetapi Rolf berkata bahwa dia akan menjadi pria sekaligus suami yang akan membahagiakan Rebecca baik suka maupun duka di sepanjang hidup mereka. Dan Rolf akan berusaha semaksimal mungkin agar Rebecca mencintainya. Singkat waktu, akhirnya mereka berdua melangsungkan pernikahan. Di sini Rebecca terlihat sangat cantik dengan gaun pernikahannya, tetapi masih ada perasaan yang sedih dari hati Rebecca pada saat itu. Sedangkan Rolf merasa sangat bahagia pada hari itu. Hari, bulan, dan tahun berlalu begitu cepat dengan kehidupan rumah tangga mereka yang lebih baik. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Thomas, sehingga baik Rolf dan Rebecca terlihat lebih bahagia lagi. 6 tahun pun berlalu. Mereka menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Di sini kita melihat senyuman yang pernah hilang dari Rebecca kini telah kembali. Dan pada saat itu, Rolf menginformasikan kepada Rebecca bahwa mereka diundang ke istana oleh raja dan ratu. Ya, diceritakan kisah Rebecca telah sampai kepada raja dan ratu di London. Karena itu Rebecca diundang sebagai tamu kehormatan. Di suatu tempat yang jauh, kita diperlihatkan oleh Kapten Smith yang ternyata masih hidup. Dan di benteng, terlihat Rebecca mendengar kabar bahwa Smith masih hidup dan dia akan ditempatkan di kota London untuk menerima penghargaan. Dan ternyata Smith sendiri yang sengaja memberikan informasi palsu kepada Rebecca melalui temannya sebelum dia berlayar. Pada saat itu, Rolf menghampiri Rebecca dan bertanya keadaannya, karena sebagai seorang suami, dia mengetahui bahwa Rebecca mempunyai masalah saat itu. Rebecca menjawab sesuai informasi yang dia dapat. Dan saat itu juga Rebecca berkata bahwa dia tidak ingin melanjutkan hubungan bersama Rolf lagi, karena dia berkata dia sudah menikah dengan Smith sebelumnya. Rolf menjawab, "Apakah kau paham dengan pernikahan?" Tapi Rebecca berkata iya, dan di sini Rolf hanya terdiam. Singkat cerita,
mereka akhirnya berangkat ke kota London. Dalam perjalanan ke kota, mereka berdua terlihat tidak bicara satu dengan yang lain. Ketika tiba di istana kerajaan, Rebecca pun disambut dengan meriah sebagai putri dari dunia baru, dan dia diajak raja serta ratu untuk berkeliling istana. Di tempat lain, Rolf bercerita kepada Kapten Chris mengenai masalahnya dengan Rebecca, bahwa Rebecca menikahinya karena mendapat informasi Smith telah meninggal. Kalau tidak meninggal, Rebecca tidak mungkin menikahinya. Dan di sini Rolf akan menerima keputusan Rebecca sebagai seorang pria sejati. Di saat yang sama terlihat Smith datang ke istana juga. Kemudian Rolf akhirnya mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Rebecca karena dia tahu alasan Rebecca menikahinya karena Smith telah diinformasikan meninggal. Singkat waktu, Smith dan Rebecca akhirnya kembali bertemu. Mereka di sini saling bertanya kabar satu dengan yang lain. Kemudian Smith berkata bahwa dia meninggalkan Rebecca sebelumnya agar Rebecca bisa bahagia meskipun tidak bersama Smith di sisinya. Sekalipun Smith pada saat itu memang benar-benar mencintai Rebecca. Rebecca tersenyum ketika mendengar hal itu, tetapi Rebecca hanya meyakinkan kembali perasaannya kepada Smith saat ini, sehingga dia hanya mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan cinta pertama yang dia pernah lalui bersama Smith waktu itu. Dan Smith hanya bisa menerima kenyataan di mana Rebecca tidak mencintainya lagi. Akhirnya, Rebecca kembali kepada Rolf dan meminta maaf dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Karena di sini dia telah mengetahui cinta sejatinya adalah Rolf, yaitu suaminya. Rolf dengan senang hati memaafkan Rebecca sehingga keluarga mereka kembali bersama-sama lagi seperti dulu. Dua tahun berikutnya, tahun 1616, Rebecca mengalami sakit yang tidak bisa lagi disembuhkan saat itu. Dan Rebecca meninggal di genggaman suaminya yang dikasihnya. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Salam sehat.